Tentu amat menjengkelkan saat kita diperlakukan semena-mena atau tidak dilayani dengan baik akibat tampilan warna kulit, tampilan keyakinan ataupun tampilan gender kita. Perasaan yang sama dirasakan para bintang sepak bola. Meski sudah membuktikan kemampuannya dalam tingkat internasional, sebagian besar pemain sepak bola tetap mengalami pelecehan rasialis ataupun diskriminasi keyakinan. Salah satunya adalah Mohamed Salah yang diolok-olok sebagai pengebom oleh supporter Chelsea. Sebagian besar pemain yang diperlakukan secara rasis adalah pemain non-kulit putih, baik secara langsung di lapangan saat bermain ataupun melalui media sosial. Informasi dari Kick It Out, sebagai salah satu lembaga independen yang peduli terhadap tindakan diskriminasi, menemukan porsi persentase pengaduan diskriminasi rasial adalah yang terbesar, mencapai 110 pengaduan pada tahun 2018 di kompetisi Liga Inggris. Perlakuan rasis ini tidak hanya terjadi di Liga Inggris, ditemukan juga di Serie A, Bundesliga, La Liga bahkan liga di Asia termasuk di Indonesia. Dan perlakuan rasis ini menyerupai sebuah lingkaran setan, di mana pada suatu waktu supporter klub melakukan tindakan rasis kepada pemain klub lainnya. Dan pada waktu selanjutnya pemain klub tersebut menjadi korbannya. Seperti sikap rasis yang dilakukan oleh supporter Chelsea kepada Mohamed Salah, di mana kemudian salah satu pemain Chelsea Antonio Rudiger diolok-olok menyerupai kera oleh supporter klub lainnya. Meskipun Eropa dan Amerika Serikat yang dianggap masyarakatnya lebih dulu beradab, ternyata tidak sedikit masyarakatnya yang bertindak kurang beradab dengan bertindak rasis. Tindakan rasis tumbuh subur dari adanya perasaan superioritas supporter berkulit putih, di mana ini semakin solid dengan adanya kesamaan perspektif dari kelompok berideologi sayap kanan, yang cenderung menolak perbedaan warna kulit, perbedaan keyakinan, perbedaan pemikiran, menolak imigran, bertindak konservatif dan anarkis. Ideologi sayap kanan saat ini semakin kuat setelah terpilihnya beberapa pemimpin negara besar yang sepemikiran dengan kelompok ini. Eksistensi kelompok kanan tercermin dalam Nazi di Jerman, fasisme di Italia, apartheid di Afrika Selatan, Ku Klux Klan di Amerika Serikat, Zionisme dan ISIS di kawasan Timur Tengah. Dengan lama dan kuatnya pengaruh kelompok sayap kanan di tengah masyarakat, berpengaruh juga terhadap supporter sepak bola. Ketidaksukaan terhadap pemain yang berbeda warna kulit, berbeda suku dan berbeda keyakinan, muncul dalam bentuk olok-olok di lapangan dan cercaan di media sosial. Berikut beberapa supporter klub sepak bola dunia yang sangat dikenal rasis. Lazio, klub sepak bola Liga Serie A Italia ini berpusat di ibu kota negara Roma. Dibentuk pada tahun 1900 dan menjadi juara Serie A pada tahun 1974 dan 2000. Dengan sejarah fasisme di Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini dari tahun 1915 hingga 1945, menjadikan sebagian masyarakat Italia cenderung berpikir untuk menjaga kemurnian rasnya sendiri, dan menganggap yang tidak sepemikiran menjadi musuhnya, di mana ini berpengaruh kepada supporter fanatik Lazio. Pada tahun 1998, supporter Lazio membentangkan banner yang mengutip jargon Nazi, yang dipenuhi kebencian kepada Yahudi di tribun penonton. Dan pada tahun 2016, pemain Napoli berkulit hitam Kalidou Koulibaly diolok-olok menyerupai monyet saat melawan Lazio. Sikap rasis supporter Lazio semakin dikenal saat salah satu pemainnya yaitu Paolo Di Canio, yang sebelumnya merupakan pendukung Lazio, melakukan salam fasis kepada supporter lawan. Zenit Saint Petersburg. Klub ini berdiri pada tahun 1925 dan bermarkas di Saint Petersburg, Rusia. Menjadi juara di Liga Utama Rusia sebanyak 5 kali, mulai dari tahun 2007, 2010, 2012, 2015 dan 2019. Dan menjadi juara di laga UEFA Cup tahun 2008, serta UEFA Super Cup di tahun yang sama dengan lawannya adalah Manchester United. Sikap rasis supporter klub ini terlihat pada tahun 2011. Supporter fanatik Zenit yang bernama Lance Krona melakukan demonstrasi, meminta klub untuk tidak menggunakan pemain berkulit hitam, dan menyarankan untuk tetap menggunakan pemain dari etnis Slavia seperti Ukraina dan Belarusia, serta negara Baltik seperti Estonia, Latvia, Lituania. Sampai pada tahun 2012, hanya klub Zenit yang tidak menggunakan pemain berkulit hitam. Pada suatu pertandingan, didapati supporter Zenit yang menggunakan tudung kepala putih yang menyerupai tudung Ku Klux Klan. Sikap rasis supporter klub ini juga terlihat saat pemain lawan Roberto Carlos dilempari pisang. Hellas Verona. Klub dari kota Verona, Italia ini berdiri pada tahun 1903. Meraih Scudetto hanya pada tahun 1985. Verona dikenal dengan supporter yang sangat rasis, dikarenakan penduduk kota Verona mempunyai hubungan kuat dengan Kekaisaran Austro-Hungaria, mendukung penuh pemerintahan fasis dan berafiliasi dengan kelompok Lega Nord. Penduduk Verona tidak menyangkal kalau mereka tidak menyukai imigran, dan berpikir bahwa imigran, terutama imigran berkulit hitam, hanya akan mengacau. Menurut penulis Inggris Tim Park, sikap rasis terjadi di sebagian besar wilayah Italia. Namun Verona menjadi daerah yang diolok-olok oleh penduduk dari daerah lainnya. Saat muncul kejadian rasis di kota Verona, kelompok supporter fanatik Verona
Ragazzi Gialloblu akan melakukan olok-olok monyet saat ada pemain hitam bermain di stadion mereka. Salah satunya adalah Mario Balotelli, yang sangat marah saat diolok-olok dengan nyanyian monyet oleh supporter Verona, hingga menjadikan pertandingan diberhentikan sementara. Pemain AC Milan Frankesi juga mengalami kejadian rasis yang dilakukan supporter Verona. Beitar Yerusalem. Klub sepak bola ini bermarkas di wilayah sengketa Yerusalem. Dibentuk pada tahun 1936 dan baru menempati stadion pada tahun 1991. Telah menjadi juara sebanyak 6 kali di Liga Utama Israel pada tahun 1987, 1993, 1997, 1998, 2007 dan 2008. Klub ini didukung oleh politisi sayap kanan yang saat ini menjadi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dengan markas berada di wilayah sengketa Yerusalem, dan sering bentrok dengan masyarakat negara Palestina, membuat pendukung klub ini diliputi dengan rasa kebencian. La Familia, supporter fanatik klub ini, seringkali melakukan tindakan rasis dengan olok-olokan matilah orang-orang Arab. Sikap kebencian ini juga ditunjukkan kepada pemainnya yang merupakan Muslim. Dua pemain Muslim dari wilayah Chechnya yaitu Zaur Sadayev dan Zaprail Kadiev didatangkan klub pada tahun 2012. Selama proses latihan, supporter mengolok-olok kedua pemain tersebut. Dan pada saat salah satu pemain tersebut mencetak gol, para supporter malah meninggalkan stadion untuk menunjukkan kebenciannya. Sikap tidak setuju penggunaan kedua pemain tersebut bahkan berujung dengan pembakaran salah satu kantor klub. Informasi terbaru, ada keinginan dari sebagian pihak Beitar ini untuk menambahkan nama Trump, setelah Presiden Amerika Serikat itu memindahkan kedutaannya di Yerusalem. Sikap rasisme tidak hanya dilakukan oleh supporter klub-klub tersebut. Beberapa supporter klub lain di La Liga, Bundesliga, Liga Prancis dan Liga Premier Inggris juga kerap melakukan hal yang sama. Bahkan supporter pertandingan sepak bola di Asia mulai dari Hong Kong, Malaysia hingga Indonesia juga melakukan tindakan keji ini. Supporter Hong Kong menghina pemain sepak bola Filipina dengan sebutan budak saat pertandingan persahabatan tahun 2013. Perlakuan rasis di Malaysia terjadi pada Antonio Jerman, yang menerima ejekan di Instagramnya saat membela Selangor FC. Adapun di Indonesia terjadi pada tahun 2013, di mana Mbida Messi mendapat olok-olokan monyet dari supporter lawannya. Pertandingan sepak bola yang harusnya berjalan secara fair, menjadi tercoreng akibat tindakan menjijikan rasisme ini. Meski FIFA telah membuat aturan adanya sanksi terhadap tindakan rasisme dalam sepak bola, mulai dari peringatan, denda, pengurangan poin, degradasi, penundaan pertandingan hingga larangan bertanding, ternyata tidak menjadikan kejadian rasisme berkurang. Tidak adanya tindakan hukum yang mengikat dan keras menjadikan pelaku tindakan rasis tidak jera. Kick It Out sebagai salah satu lembaga independen yang peduli terhadap tindakan diskriminasi, mencatat adanya kenaikan tindakan rasisme di pertandingan sepak bola pada beberapa tahun terakhir. Tindakan rasis merupakan tindakan keji yang mestinya kita cegah dan lawan bersama-sama. Dibiarkannya sikap rasis ini tentu akan memberi ruang bagi adanya tindakan selanjutnya, yaitu tindakan kekerasan. Tentu kita masih ingat akan adanya korban ratusan ribu nyawa manusia dari tindakan kaum rasis saat Nazi Hitler berkuasa, rasisme kulit hitam di Amerika Serikat, hingga kebencian dari adanya perbedaan keyakinan oleh ISIS dan Zionisme Israel. Saat ini mungkin kita tidak menjadi korban tindakan rasis tersebut, tetapi apabila tindakan ini kita diamkan dan biarkan, akan tidak mungkin kita yang beragam warna kulit, beragam suku dan beragam keyakinan, akan berpotensi menjadi korban selanjutnya dari tindakan biadab ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share channel ini untuk mendukung perkembangan channel dan mendapatkan informasi menarik lainnya. Subscribe channel ini gratis.